Otherworldly Evil Monarch, Bab 136. Judul, Sulit untuk Berbuat Baik. Junmo Xie terlahir sebagai pembunuh. Dia selalu tenang, berdarah dingin dan hampir tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada siapapun. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia hanya merawat gurunya dan beberapa temannya. Adapun kehidupannya sekarang, dia hanya mementingkan kesejahteraan kakeknya dan pamannya. Faktanya, bahkan Guan Qinghan, saudara iparnya tidak menerima perhatian seperti ini dari pembunuh bayaran, jadi tidak ada gunanya membicarakan orang lain. Junmo Xie sering menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang dalam kesusahan, tetapi ketika harus benar-benar merawat mereka, dia dengan sopan menolak. Tentu saja, kebaikan juga memiliki keterbatasan dan kekurangannya. Jika aku dibiarkan berdiri dengan satu kaki suatu hari nanti, maka orang-orang ini mungkin akan menjadi orang pertama yang meninggalkan aku. Tetapi jika kita memiliki kemampuan, kita harus ingat bahwa seseorang tidak membutuhkan alasan untuk menyelamatkan orang lain. Meskipun Jun Wuyi memamerkan emosinya tanpa disamarkan, Junmo Xie tidak terlalu terpengaruh olehnya. Tapi tetap saja, dia setuju dengan pernyataan pamannya. Seorang pria tidak membutuhkan alasan untuk menyelamatkan orang lain. Kemampuan untuk melakukan perbuatan baik bukanlah temperamen alami dari hati yang berdarah dingin. Namun, melakukan perbuatan baik adalah tugas yang sulit, dan seseorang harus memastikan bahwa perbuatan itu hanya membantu orang yang bersedia membantu diri mereka sendiri. Jika tidak, keduanya akan dimasukkan ke dalam hukuman kekal bersama-sama. Junmo Xie jelas memahami kebenaran ini jauh lebih baik daripada pamannya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang mencariku dengan terburu-buru? Jun Wuyi bertanya. Yah, aku membutuhkan beberapa Suan Beast, level rendah dan level tinggi. Lebih disukai setidaknya satu monster dari setiap level. Setinggi level 8 jika memungkinkan. Junmo Xie tersenyum licik. Binatang Suan tingkat tinggi? Kamu pasti sedang bermimpi, jadi bangunlah Mo Xie. Jun Wuyi memandangi keponakannya dengan tatapan lucu di matanya. Dan apakah kamu baru saja mengatakan Suan Beast level 8? Mengatur Suan Beast level rendah mungkin dilakukan. Level 4 atau lebih rendah. Tapi begitu kamu mulai berbicara tentang level 5, level 6. Bahkan jika kita cukup beruntung untuk menemukannya, mereka pasti akan cacat atau kehilangan fungsi. Sedangkan untuk level 7 atau lebih, kamu benar-benar sedang bermimpi. Hanya level rendah? Tidak apa-apa, aku bisa puas dengan mereka sendiri. Ngomong-ngomong, bahkan jika kamu dapat menemukan Suan Beast level 5 atau level 6 yang lumpuh, dapatkan mereka. Selama mereka masih hidup, tolong kirimkan kepadaku. Junmo Xie terlihat cukup serius. Aku membutuhkannya besok pagi. Dimengerti. Aku akan mengaturnya. Jun Wuyi tidak menunjukkan sedikitpun keraguan, bahkan dia tidak menanyakan tujuan Junmo Xie. Dia terlalu peduli dengan pengeluaran usaha keponakannya ini. Level 5 atau 6 Suan Beast sangat mahal. Bahkan yang lumpuh. Terima kasih banyak paman. Junmo Xie sangat serius. Nah, setelah kamu kembali, bantu aku melihat anak-anak yang berhasil kita bawa. Aku sudah lama sibuk mengevaluasi situasi mereka sekarang, dan aku bisa menggunakan opini kedua. Wajah Jun Wuyi terlihat sedikit lelah. Tentu paman ketiga, aku akan memeriksanya. Junmo Xie melangkah ke dalam ruangan. 39 anak di ruangan itu jelas telah dimandikan lebih dari sekali sekarang, dan telah disediakan tempat tidur, dan tempat tidur seputih salju, tetapi itu pun tidak cukup untuk menyembunyikan bau busuk mereka. Rupanya, beberapa kotoran telah menyusup ke kulit mereka, dan tertanam jauh di dalam tulang mereka. Membersihkan tubuh mereka dalam waktu sesingkat itu jelas tidak mungkin. Masing-masing anak ini kurus, setipis korek api. 39 anak ini hanya memiliki satu kesamaan. Anggota badan mereka cacat, sementara lidah mereka diamputasi. Faktanya, lebih dari 20 dari mereka telah ditusuk di telinga mereka, yang berarti bahwa mereka sebenarnya tuli dan bisu pada saat yang bersamaan. Junmo Xie menghela nafas saat darahnya mendidih karena amarah. Langit tidak bisa mentolerir tindakan seperti itu. Begitu aku menemukan kamu, aku akan membuat kamu membayar 100 kali lipat. Anak-anak ini sudah makan, jadi warna wajahnya terlihat jauh lebih baik.
Mereka tampak jauh lebih hidup sekarang. Saat Junmo Xie masuk, mereka segera menyadari bahwa dia adalah orang yang telah menyelamatkan mereka, dan meskipun mereka tidak mampu mengatakannya, mereka mengungkapkan rasa terima kasih dengan mata mereka. Untuk pertama kalinya, baik dalam kehidupan ini atau sebelumnya, Junmo Xie memperlihatkan senyum hangat untuk menenangkan anak-anak malang itu, dan mendekati orang terdekatnya untuk diperiksa. Kecepatan pemeriksaannya jelas jauh lebih cepat daripada kecepatan pamannya. Junmo Xie menyelesaikan pemeriksaannya setelah beberapa saat, berdiri dengan wajah yang berat, dan mengedipkan mata pada pamannya untuk memberi isyarat, dan kedua pria itu melangkah keluar. Beberapa dari yang lebih kecil tidak ada harapan. Junmo Xie menggertakkan giginya. Tulang mereka bertiga telah membusuk sedemikian rupa sehingga seluruh tubuh bagian bawah mereka, termasuk tulang pinggang mereka telah berkarat seluruhnya. Kematian mereka tinggal menunggu waktu saja. Bahkan obat ajaib tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Meskipun mereka masih bernafas, mereka secara praktis berjuang saat berada di ambang kematian. Namun, dengan dukungan tanpa syarat, mereka mungkin dapat melanjutkan selama sekitar 2 minggu lagi, tetapi 2 minggu ini akan sangat menyakitkan dan tidak lebih dari siksaan murni. Jun Wui mengepalkan tinjunya. Rapat, ada beberapa orang lain yang tangan dan kakinya telah mencapai titik nekrosis, dan meridiannya benar-benar rusak. Mereka mungkin tidak akan pernah pulih, dan harus menjalani kehidupan yang tidak normal. Junmo Xie merendahkan suaranya. Kalau begitu ada 12 lainnya. Jika kita memotong anggota tubuh dan bagian di bawah pinggang mereka, maka mereka mungkin bisa hidup. Tapi kehidupan seperti itu, mereka hanya akan hidup, bahkan tidak laki-laki atau perempuan. Hanya hidup. Jun Wui menahan napas saat gelombang udara dingin menyapu wajahnya. Sedangkan sisanya, kondisinya jauh lebih baik. Mungkin mereka tidak terkena stoples itu lama, atau mungkin ada alasan lain, tapi kelainan bentuknya tidak terlalu serius. Selama tubuh mereka dirawat dengan benar, tangan dan kaki mereka dapat dipatahkan sekali, dan kemudian tumbuh kembali dengan bantuan perawatan medis yang cermat. Nyatanya, pertumbuhan kembali ini bisa dipercepat dengan bantuan pengobatan yang tepat. Nanti, kita bisa mematahkan anggota tubuh mereka lagi, dan kemudian kita bisa menggunakan Suan Qi untuk membersihkan dan membuka kembali meridian mereka. Setelah menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka untuk kedua kalinya, mereka mungkin dapat pulih dengan sangat baik. Namun, melakukan perawatan ini bahkan untuk satu orang saja akan menelan biaya beberapa juta tael perak, dan bahkan itu tidak akan menjamin keberhasilan perawatan. Faktanya, kekhawatiran terbesar aku dan rintangan terbesar kita adalah mematahkan tulang mereka 2 kali. Kita tidak hanya akan mematahkan tulang mereka, kita juga harus memastikan bahwa meridian mereka tidak terpengaruh, dan kita harus memastikan bahwa meridian mereka terus mengalir tanpa gangguan. Perawatan seperti itu sangat menyakitkan, dan mata Junmo Xie semakin dalam. Orang biasa tidak bisa menahan begitu banyak rasa sakit. Dan bahkan setelah prosedur medis yang menyakitkan, peluang terbaik dan paling optimis mereka adalah mampu mencapai 60% dari fungsi manusia normal. Jun Wui tersentak. Jun Wui telah merasakan pengalaman medis keponakannya secara langsung, dan mempercayai penilaiannya sepenuhnya. Jadi pada dasarnya, bahkan jika dia cukup beruntung, dan mampu menyelamatkan beberapa dari orang-orang ini, bahkan mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan normal, dan akan tetap menjalani kehidupan yang relatif disiksa dan sengsara. Jika paman ketiga harus menyelamatkan mereka, maka aku akan menyarankan agar kamu bersiap-siap untuk menghabiskan jutaan tael perak di muka dengan perkiraan yang paling konservatif. Dan aku bahkan belum memperhitungkan biaya pengobatan setelah perawatan mereka. Bahkan setelah pengobatan berhasil, tubuh pasien akan berada pada fungsi serendah mungkin, dan kondisi fisik pasien akan membutuhkan obat-obatan mahal, yang akan sangat penting dalam memulihkan kemampuan fisik mereka, dan kita harus menyediakannya dengan semua ini selama perawatan medis mereka. Dengan kata lain, hanya biaya perawatan pasca medis yang diperkirakan akan menelan biaya 50.000 tael per kepala, yang dianggap sebagai jumlah yang sangat besar di kebanyakan keluarga lain. Paman, kuharap kau tidak memasukkan kata-kataku ke dalam hati. Aku tahu bahwa keluarga Jun kita memiliki warisan yang sangat dalam dan kaya,
tetapi kamu harus mengenali masalahnya di sini. Sebagai kepala rumah tangga, setelah kamu melangkah di jalan ini, dan terus menghancurkan sarang dosa lainnya, kamu akan menerima banyak anak seperti itu. Apakah menurut kamu, kita akan dapat menyelamatkan mereka semua? Jika kamu ingin memberikan keselamatan kepada semua anak seperti itu, aku yakin kamu akan membutuhkan dukungan lebih dari sekadar keluarga Jun. Faktanya, bahkan seluruh kerajaan Tianxiang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menanggung beban pengeluaran finansial yang begitu besar. Jika paman ketiga bersikeras untuk memikul tanggung jawab ini sampai akhir, maka hanya akan ada satu hasil akhir. Keluarga Jun pada akhirnya akan dihancurkan bersama dengan anak-anak seperti itu. Aku tidak menentang kebajikan paman ketiga untuk melakukan perbuatan baik, tapi dalam hal ini, kamu harus berhenti di sini. Kamu tidak dapat memulai kejadian ini. Saat Jun Wuyi mendengarkan analisis Jun Mo Xie yang tenang dan berdarah dingin, wajahnya menjadi semakin serius, dan gelombang depresi baru mulai membasahi jiwanya. Sulit untuk berbuat baik. Jun Mo Xie menghela nafas dalam-dalam. Jika keluarga yang berpengaruh seperti keluarga Jun mengambil inisiatif untuk tujuan amal seperti ini di dunia sebelumnya, dan meminta komunitas untuk menyiapkan dana, mereka dapat dengan mudah mendirikan panti asuhan atau tempat serupa untuk mendukung anak-anak seperti itu, dan akan mampu memberi mereka kehidupan yang baik terlepas dari kondisi fisik mereka. Tetapi apakah prestasi seperti itu mungkin dilakukan dalam monarki feodal dunia ini? Jawabannya tidak diragukan lagi, tidak. Bahkan jika tidak ada masalah uang yang terlibat, kegagalan untuk melakukan kampanye seperti itu dengan sukses akan sangat memalukan bagi keluarga sekaliber keluarga Jun. Dan jika keluarga Jun berhasil sendirian dalam usaha mereka, maka mereka akan mendapatkan dukungan dari massa publik, yang hanya akan membuat marah keluarga kerajaan. Di bawah sistem feodal seperti itu, bahkan melakukan perbuatan baik yang berlebihan dapat menyebabkan bencana total. Seperti yang kamu katakan, aku tidak akan mengambil inisiatif ini terlalu jauh. Besok aku akan mengatur agar anak-anak di gudang dikirim ke Manor. Adapun orang-orang ini, Jun Wuyi telah menggigit giginya, aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku tidak bisa membiarkan mereka kembali dengan tangan kosong setelah membawanya ke rumah keluarga Jun. Tapi ini hanya sekali ini. Yah, itu keputusan paman ketiga, tapi ada sekitar 15 atau lebih anak-anak yang kehilangan tujuan pada saat ini. Paman harus segera membuat pengaturan untuk membuat hidup mereka lebih bahagia selama mereka masih hidup, dan ketika saatnya tiba, paman harus membebaskan mereka dari rasa sakit mereka. Mereka tidak akan bisa bunuh diri, dan meskipun nampaknya sangat kejam, tapi bagi mereka, kematian tidak akan kekurangan kebebasan. Tapi paman, tolong ingat kata-katamu. Sekali ini saja, Jun Wuyi mengangguk dengan sedih. Selain mengatur perawatan mereka, kamu harus meninggalkan 2 personel bersama mereka, yang harus rela meringankan penderitaan mereka ketika saatnya tiba. Paman, kamu tidak boleh berhati lembut dalam hal ini. Jun Mo Xie melanjutkan, paman ketiga, aku ingin bertanya apakah ini akan menimbulkan masalah sehubungan dengan kondisi keuangan keluarga kita? Aku tahu aku berbicara sembarangan, tapi tidak peduli lingkungan dunia, tidak ada yang bisa membangun keluarga tanpa uang. Kamu perlu punya uang, dan kamu perlu menyalurkannya dengan bijak. Keluarga harus membuat keputusan ini secara kolektif karena keluarga adalah sistem yang berkelanjutan. Tetapi begitu generasi muda dipaksa untuk mengajukan pertanyaan seperti itu kepada yang lebih tua, situasinya bisa sangat memalukan bagi yang lebih tua, karena mereka menghadapi keprihatinan penerus mereka.